Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Irmawati Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara yang berjudul Pergerakan Nasional dan Perkembangan Myanmar. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Pergerakan Nasional Myanmar. Gerakan Nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA atau Persatuan Pemuda Birma. Awalnya organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial, sehingga belum bercorak politik, tapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar mulai terlihat setelah Perang Dunia I, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia I cukup mengguncangkan Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik dan rasa nasionalisme. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pemogokan di universitas dan dilanjutkan dengan perubahan YMBA menjadi GCBA, Dewan Umum Persatuan Burma, pada tahun 1921 yang merupakan organisasi politik nasional yang luas. Setelah gerakan nasional Burma menunjukkan tujuan politik yang jelas, Inggris mengubah haluan politik kolonialnya. Tahun 1923, Inggris memperkenalkan sistem Darcy seperti yang diterapkan di provinsi di India. Usaha Inggris dapat memecah CGBA dalam dua partai, yaitu Partai 21 yang puas dengan perubahan dan bersedia duduk dalam Dewan Perundang-undangan, serta Partai U Chit Hai Ling yang membela prinsip non-kooperasi dan ingin berjuang untuk memperoleh konsesi baru. Pada tahun 1930-an, Komisi Simon mengajukan ide untuk pemisahan Myanmar dari India. Pada awalnya, ide pemisahan tersebut berasal dari kaum nasionalis. Akan tetapi, kemudian kaum nasionalis mencurigai bahwa Inggris akan mengambil alih Myanmar setelah India lepas dari Inggris. Karena pertimbangan tersebut, kemudian kaum nasionalis mendirikan Liga Anti Pemisahan. Kaum nasionalis berupaya untuk mempengaruhi publik Myanmar yang pada akhirnya berhasil memperoleh dukungan pabrik setelah diadakan pemungutan suara. Peristiwa tersebut membuat Inggris marah dan memutuskan untuk mengadakan momentum guna memilih untuk tetap bersatu dengan India atau memisahkan diri dan menolak usul kaum nasionalis untuk menyetujui masukan Myanmar dalam Federasi India dengan hak mengundurkan diri. Pemisahan pun terjadi pada tahun 1935 dan lahir organisasi Dobama Asionen, yang artinya Kami Masyarakat Burma. Gerakan ini dipahami pada sosialis dan ajaran komunis, serta pengaruh modernisasi Jepang karena para anggotanya saling menyebut Takin, yang artinya tuan, sehingga partai tersebut bernama Partai Takin. Tujuan penyebutan nama tersebut ialah agar Inggris yang menyebut Takin kepada para anggota partai itu. Dengan demikian, secara tidak langsung Inggris mengakui kedudukan yang sama dengan orang-orang Myanmar. Partai ini bersifat revolusioner, tuntutannya bersifat radikal karena mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Untuk mencapai tujuannya, Partai Takin bersedia menerima bantuan dari manapun datangnya. Taktik perjuangan Partai Takin merupakan pembangkit semangat nasionalisme rakyat dengan mengorganisir petani, buruh, dan gerakan pemuda. Dengan meningkatnya agitasi Partai Takin, maka menjadi semakin besar gerakan menentang Inggris dan secara tidak langsung menjadi penyebab jatuhnya kabinet pertama saat itu. Saat itu sesungguhnya nasionalisme Myanmar berada di simpang jalan antara kelompok nasionalis modern yang berkuasa dengan kelompok nasional radikal yang mencoba mencari dukungan rakyat guna merebut kepemimpinan dari tangan politisi yang lebih tua. Akhirnya generasi muda pimpinan Aung San berhasil merebut kepemimpinan pergerakan di Myanmar. Setelah Perang Dunia Kedua,
Inggris kembali ke Myanmar. Gerakan politik Myanmar dipimpin oleh U Aung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Pada saat sidang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk membunuh U Aung San. Ternyata gerombolan tersebut utusan Usau, sehingga Usau akhirnya dihukum mati. U Aung San diganti oleh U Nu, dan pada tanggal 14 Januari 1948 kemerdekaan Myanmar diproklamasikan. Baik, itu saja materi yang tentang pergerakan nasional Myanmar. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Myanmar. Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara yang masih beradaptasi dengan perkembangan ekonomi maupun menyesuaikan dengan budaya internasional. Myanmar merupakan salah satu negara yang dijajah pada abad ke-19. Inggris merupakan negara yang menjajah Myanmar pada tahun 1885 dan berhasil mencapai kemerdekaannya pada tahun 1948. Myanmar merasakan dampak dari kolonialisme di mana masyarakat Myanmar mempunyai peranan kecil atas negara. Inggris menguasai pemerintahan, budaya, ekonomi, sumber daya, dan peran administratif. Myanmar sendiri merupakan negara militer karena awal mula dari pemerintah militer ini terjadi pada tahun 1962 saat terjadi kudeta militer. Pada proses setelah kudeta militer, pemerintah menekan perbedaan pendapat dan tetap mengendalikan ekonomi. Pemerintah memegang sebagian besar dari pola negara Myanmar karena tidak ingin terjadi kolonialisme kembali. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar merupakan bentuk ketakutan akan terjadi kembali kolonialisme, dan rasa takut yang melekat pada warga Myanmar ini dimanfaatkan pula untuk melawan etnis-etnis yang berada di Myanmar. Dalam kasus ini, Muslim atau Rohingya. Myanmar merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan di antara Laut Andaman dan Teluk Benggala. Negara yang berbatasan dengan Myanmar adalah Cina di bagian utara, Laos dan Thailand di bagian timur, dan Bangladesh dan India di bagian barat. Nama lain dari Myanmar adalah Burma, yang berarti tanah emas. Kota terbesar pada pusat ekonomi dari Myanmar adalah Yangon, yang juga ibu kota sebelum Naypyidaw sejak tahun 2005. Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Burma. Myanmar dari sejarahnya merupakan negara yang dipimpin secara militer. Namun pada tahun 2011, militer Myanmar menyerahkan kekuasaannya yang akan digantikan oleh pemerintah sipil. Meski telah menyatakan menyerah, namun militer Myanmar masih mempertahankan sebagian besar kekuasaannya di pemerintahan dan parlemen. Myanmar ini juga merupakan negara dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah, namun salah satu negara pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan secara global. Tahun pertumbuhan PDB untuk 2016 sampai 2017 adalah 6,4% dan diperkirakan akan tetap sama di 2017 atau 2018. Lalu tumbuh menjadi 6,7% pada tahun 2018 atau 2019 dan 7% pada tahun 2019 atau 2020, terutama didorong oleh layanan, industri, dan pertanian. Ancaman bagi Myanmar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi adalah konflik-konflik yang terjadi di Myanmar dan tidak adanya kedamaian dengan militer. Sektor pertanian adalah komoditas ekspor terbesar dan salah satu sektor penting bagi perekonomian Myanmar. Produk pertanian utama adalah beras yang menyumbang hampir 60% dari nilai produksi. Sebagian besar penduduk Myanmar tinggal di daerah pedesaan sehingga mereka bergantung pada lahan pertanian dan hutan sebagai mata pencahariannya, dan untuk mendorong sektor pertanian
sebagai pertumbuhan ekonomi untuk membangun pedesaannya dengan lahan mereka yang sebagian besar berada di sektor pertanian. Maka tenaga sektor ini pun tidak kekurangan tenaga kerja. Memang di zaman sekarang ini situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Burma merupakan sesuatu yang cukup langka dijumpai di dunia karena negara-negara pasca PD1 mulai bergerak menuju ke arah tipologi demokrasi. Meskipun demokrasi sendiri sebenarnya tidak jelas konsepnya, tidak jelas konsep idealnya. Apakah mengharapkan negara seperti Amerika Serikat yang mulai menunjukkan kelemahannya, misalnya kerusakan masyarakat di mana angka aborsi, anak yang tidak jelas orang tuanya jumlahnya cukup banyak. Amerika Serikat pun gemar melakukan intervensi terhadap negara lain dan melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak manusia seperti kasus penyerangan terhadap Irak dan Afghanistan. Kehidupan sosial politik Burma seperti yang sudah ada sampai sekarang ini tidak terlepas dari sisi historisnya. Dari bukti-bukti yang tersedia, pemerintahan sipil Burma tidak pernah bertahan lama. Tidak seperti di Thailand yang pemerintahan sipilnya lebih bertahan lama. Walaupun sering terjadi kudeta di Thailand, tetapi setelah kudeta, pemerintahan diserahkan kepada kaum sipil. Sedangkan di Burma, pemerintahan lebih menyukai menggulingkan rezim sipil untuk diganti dengan pemerintah yang militeristik. Suatu pemerintahan yang militeristik dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat bukan merupakan solusi yang baik terhadap pemerintahan. Hal ini dapat ditinjau dari pengalaman Burma pasca tahun 1962 setelah Jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap pemerintahan UNO. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.